Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Nah, hari ini adalah pertemuan kelima kita dalam pembelajaran matematika. Nah, apa aja yang kita bahas hari ini? Yang pertama yaitu review materi dari pertemuan kedua hingga pertemuan keempat. Selanjutnya akan kita bahas penyelesaian beberapa soal yang sudah diberikan dari pertemuan sebelumnya. Yuk kita langsung saja coba bahas materi-materi dari pertemuan sebelumnya. Yang pertama yaitu mengenal bilangan bulat. Nah, coba anak-anak perhatikan pada garis bilangan berikut. Nah, pada garis bilangan ini terdiri dari bilangan 0, bilangan 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya, dan negatif 1, negatif 2, negatif 3, negatif 4, dan seterusnya. Nah, bilangan-bilangan ini kalau kita nyatakan, nah di sini ada namanya bilangan 0, yaitu 0 itu sendiri. Nah, sedangkan bilangan 1 hingga bilangan seterusnya ke arah kanan ini dikatakan sebagai bilangan bulat positif. Dan bilangan negatif 1, negatif 2, dan seterusnya ke arah kiri dikatakan sebagai bilangan bulat negatif. Nah, bilangan yang ada di sebelah kanan 0, nah mulai dari angka 1 ini, merupakan lawan dari bilangan yang ada di sebelah kiri 0. Nah, negatif 1 ini ke arah kiri. Contohnya, lawan dari 5 adalah negatif 5. Dan lawan dari negatif 2 adalah 2. Yang kedua, mengurutkan dan membandingkan bilangan bulat. Nah, coba anak-anak perhatikan garis bilangan ini. Dari angka 1 ke arah kanan dan angka negatif 1 ke arah kiri. Nah, bilangan yang ada di sebelah kanan pada garis bilangan selalu nilainya lebih besar daripada bilangan yang ada di sebelah kiri. Nah, begitu pula sebaliknya, bilangan yang letaknya di sebelah kiri pada garis bilangan nilainya selalu lebih kecil dari yang sebelah kanan. Jadi coba misalkan di sini ada bilangan 5 dan ada bilangan negatif 2. Nah, karena 5 ada di sebelah kanannya negatif 2, maka 5 lebih besar daripada negatif 2. Nah, misalkan negatif 3 dan negatif 6. Karena negatif 3 ada di sebelah kanannya negatif 6, maka negatif 3 lebih besar daripada negatif 6. Nah, kalau kita tuliskan seperti ini anak-anak. Jadi, urutannya ketika kita menggunakan garis bilangan ini, maka negatif 6 kurang dari negatif 5, kurang dari negatif 4, kurang dari negatif 3, kurang dari negatif 2, dan seterusnya. Yang ketiga, operasi hitung bilangan bulat. Dalam melakukan operasi hitung penjumlahan maupun pengurangan menggunakan garis bilangan, kita harus memiliki beberapa aturan yang harus disepakati bersama. Yang pertama, posisi awal selalu di titik 0. Yang kedua, untuk bilangan positif, kita harus bergerak ke arah kanan. Dan untuk bilangan negatif, kita bergerak ke arah kiri. Selanjutnya, mengenal bilangan bulat dengan diagram panah. Sebuah bilangan bulat dapat ditunjukkan dengan diagram panah pada garis bilangan yang mempunyai panjang dan arah. Panjang diagram panah menunjukkan banyaknya satuan, sedangkan arahnya menunjukkan positif atau negatif.
Nah, coba sekarang kita menghitung negatif 4 ditambah negatif 2 menggunakan garis bilangan. Tadi aturan pertama kita harus mulai dari angka 0. Nah, karena ini bilangannya negatif, maka kita akan bergerak ke arah kiri sejauh 4 langkah atau 4 satuan ke kiri. Setelah itu, karena ini penjumlahan, kan harusnya kita ke kanan. Tapi karena di sini bilangannya negatif, maka kita bergerak ke arah kiri, yaitu sebanyak 2 satuan ke kiri. Nah, kita lihat dari awal 0 kita bergerak hingga mencapai negatif 6. Berarti negatif 4 ditambah negatif 2 adalah negatif 6. Selanjutnya 3 dikurangi negatif 4. Nah, coba anak-anak perhatikan garis bilangan. Yang pertama kita berada di angka 0. Nah, setelah itu kita lihat di sini ada angka 3. Berarti kita bergerak ke kanan sebanyak 3 satuan. Nah, setelah itu dikurangi negatif 4. Dikurangi harusnya kita bergerak ke arah kiri. Tapi karena ada tanda negatif lagi, harusnya ke kiri, kita berbelok ke arah kanan sebanyak 4 satuan. Jadi berakhir di angka 7. Jadi 3 dikurangi negatif 4 sama dengan 7. Nah, untuk perkalian bilangan bulat, pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang konsep perkalian bilangan bulat. Nah, di sini langsung saja kita mengambil kesimpulannya. Yang pertama, hasil perkalian dua bilangan bulat bertanda sama adalah positif. Yang kedua, hasil perkalian dua bilangan bulat berbeda tanda adalah negatif. Nah, rinciannya sebagai berikut. Positif kita kalikan positif adalah positif. Negatif kita kalikan negatif, hasilnya positif. Positif kali negatif, hasilnya adalah negatif. Negatif kali positif adalah negatif. Nah, anak perhatikan, di sini kan ada sama tanda dan sama tanda, maka hasilnya adalah positif. Jika perkaliannya berbeda tanda, hasilnya adalah negatif. Selanjutnya yaitu pembagian bilangan bulat. Nah, pada pembagian bilangan bulat, kesimpulannya hampir sama dengan perkalian bilangan bulat. Nah, hasil pembagian dua bilangan bulat bertanda sama adalah positif. Hasil pembagian dua bilangan bulat berbeda tanda adalah negatif. Nah, kita rinci sebagai berikut. Positif ditambah positif, hasilnya adalah positif. Negatif dibagi negatif, hasilnya adalah positif. Positif dibagi negatif adalah negatif. Negatif dibagi positif adalah negatif. Kalau anak-anak lihat, nah kalau anak-anak lihat di sini dengan pembagian yang sama tanda hasilnya adalah positif. Dan pembagian berbeda tanda hasilnya adalah negatif. Nah, selanjutnya sifat operasi hitung.
Sifat operasi hitung bilangan bulat ada 3 sifat. Yang pertama yaitu sifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga yaitu sifat distributif atau penyebaran. Nah, yang pertama sifat asosiatif. Nah, sifat komutatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Secara umum, sifat komutatif pada penjumlahan dan perkalian dapat ditulis A tambah B sama dengan B tambah A. A kali B sama dengan B kali A. Nah, kita contohkan salah satu. 9 ditambah negatif 5 sama dengan negatif 5 ditambah 9. Nah, kita coba cek hasil kedua ruas ini. 9 ditambah negatif 5 hasilnya adalah 4. Nah, sedangkan negatif 5 ditambah 9 juga 4. Jadi di sini berlaku sifat komutatif. Selanjutnya yaitu sifat asosiatif. Nah, sama dengan sifat komutatif tadi, sifat asosiatif hanya berlaku pada operasi penjumlahan dan perkalian bilangan bulat. Secara umum, sifat asosiatif pada penjumlahan dan perkalian dapat ditulis A kali B kali C sama dengan A kali B kali C. Nah, di sini hanya perbedaan mengerjakan duluan itu anak-anak. Nah, untuk yang di sini kita kerjakan A kali B dulu, setelah itu hasilnya kita kalikan C. Untuk di ruas kanan ini B kita kalikan C dulu, setelah itu hasilnya kita kalikan dengan A. Nah, untuk yang penjumlahan A tambah B tambah C sama dengan A tambah B tambah C. Nah, perbedaannya, nah di ruas kiri ini A kita tambah B terlebih dahulu, setelah itu hasilnya ditambah C. Nah, untuk ruas kanan B ditambah C terlebih dahulu, setelah itu hasilnya ditambah dengan A. Nah, kita coba salah satu soal berikut. Nah, di sini 8 tambah 3 ditambah negatif 6. Nah, untuk yang ruas sebelah kiri kita kerjakan 8 tambah 3 terlebih dahulu, setelah itu hasilnya ditambah negatif 6. Apa sih? Iya. Dan untuk yang ruas sebelah kanan, nah kita kerjakan 3 ditambah negatif 6 terlebih dahulu, setelah itu hasilnya ditambah 8. Nah, kita coba. 8 tambah 3 adalah 11, ditambah negatif 6 adalah 5. 3 ditambah negatif 6 adalah negatif 3. 8 ditambah negatif 3 adalah 5. Nah, kedua ruas memiliki hasil yang sama, maka bersifat asosiatif. Yang ketiga yaitu sifat distributif. Secara umum, sifat distributif pada penjumlahan dan pengurangan dapat ditulis. Nah, ditulis seperti ini anak-anak. Untuk yang penjumlahan, A kali B tambah C sama dengan A kali B ditambah A kali C. Sedangkan untuk pengurangan, A kali
B dikurangi C sama dengan A kali B dikurangi A kali C. Nah, kita langsung saja pada contoh soal berikut. 5 kali negatif 2 dikurangi 8 sama dengan 5 kita kalikan negatif 2 dikurangi 5 kalikan 8. Nah, di sini cukup angka 8 saja ya anak-anak, karena di sini tanda ini adalah tanda pengurangan, bukan tanda bilangan negatif. Jadi, negatif 2 dan 8. Pengurangannya, nah untuk tanda pengurangan ini, tanda operasi. Nah, negatif 2 dikurangi 8 hasilnya adalah negatif 10. 5-nya tetap. Nah, di sini 5 kali negatif 2 hasilnya adalah negatif 10 dikurangi 5 kali 8 adalah 40. Coba kita lihat hasilnya. 5 kali negatif 10 adalah negatif 50. Negatif 10 dikurangi 40 hasilnya adalah negatif 50. Nah, di sini menghasilkan nilai yang sama, maka berlaku sifat distributif pada pengurangan. Selanjutnya yaitu operasi hitung campuran. Nah, ada beberapa aturan pengerjaan soal operasi hitung campuran. Nah, yang pertama, yang ada di dalam kurung kita kerjakan terlebih dahulu. Yang kedua, perkalian atau pembagian. Nah, yang ketiga yaitu penjumlahan atau pengurangan. Jika ada penjumlahan atau pengurangan dan perkalian atau pembagian, maka pengerjaan urut dari yang paling kiri atau yang paling depan. Jadi anak-anak kalau mengerjakan operasi hitung campuran, yang pertama kita harus mengerjakan yang ada di dalam kurung. Yang kedua, dahulukan perkalian atau pembagian. Nah, yang ketiga baru kerjakan penjumlahan atau pengurangan. Nah, langsung saja pada contoh soal. Negatif 7 ditambah 5 kali 6 dibagi 3 ditambah 2. Nah, pada soal ini tidak ada kurung, tapi ada perkalian ataupun pembagian. Nah, yang kita kerjakan terlebih dahulu yaitu yang ada yang paling depan di antara perkalian atau pembagian ini. Nah, kita kerjakan 5 kali 6 dulu, setelah itu dibagi 3. Kita coba. Nah, kan negatif 7 ini belum kita kerjakan, maka kita tulis lagi. Terus 5 kali 6 hasilnya 30. Dibagi 3 adalah 10. Setelah itu kita tambah 2. Negatif 7 ditambah 10 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Nah, soal selanjutnya, negatif 3 kali 6 ditambah negatif 11 dikurangi negatif 8. Nah, karena di sini ada kurung, maka kita kerjakan kurung terlebih dahulu. 6 ditambah negatif 11 adalah negatif 5. Jadi bisa kita tuliskan negatif 3, karena belum kita kerjakan tadi, kita tulis lagi. Terus kita kalikan negatif 5. Nah, anak-anak lihat di sini ada tanda negatif dan tanda negatif. Nah, ini akan berubah menjadi tanda positif. Nah, berdasarkan sifat perkalian bilangan bulat. Jadi di sini kita tulis positif 8. Negatif 3 kali negatif 5 adalah 15, ditambah 8 adalah 23. Nah, itulah tadi review materi dari pertemuan 2 hingga pertemuan 4. Selanjutnya kita akan membahas beberapa soal dari pertemuan sebelumnya yang paling banyak anak-anak mengalami kesulitan. Nah, di sini Bu Fitri mengambil soalnya aja.
Jadi mungkin penomoran di sini agak berbeda. Soal yang pertama, pernyataan berikut yang benar adalah. Nah, untuk tipe soal seperti ini kita harus mengecek satu-satu dari pilihan ganda yang disediakan. Nah, kita cek terlebih dahulu yang A. 23 kurang dari negatif 33. Nah, pernyataan A salah ya anak, karena bilangan positif itu selalu lebih besar dari bilangan negatif. Nah, kita cek yang B. Negatif 12 lebih dari negatif 4. Nah, di sini juga salah. Harusnya yang benar adalah negatif 12 kurang dari negatif 4. Karena negatif 4 lebih dekat ke arah kanan. Nah, jadinya negatif 4 lebih besar dari negatif 12. Nah, 11 lebih dari negatif 11. Nah, poin C ini benar anak-anak G, karena bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif. Yang D, 21 kurang dari negatif 12. Nah, ini juga salah, karena bilangan positif lebih dari bilangan negatif. Nah, untuk yang D ini juga salah ya anak-anak, karena bilangan positif lebih besar dari bilangan negatif. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. 11 lebih dari negatif 11. Kita lanjutkan pada soal selanjutnya. Bilangan yang lebih kecil dari negatif 143. Nah, dari pilihan jawaban yang disediakan kita lihat. Nah, karena bilangannya lebih kecil dari negatif 143, berarti letaknya harus di sebelah kiri bilangan ini. Nah, pada garis bilangan yang paling kiri yaitu negatif 156. Sehingga untuk soal ini jawabannya adalah yang D, negatif 156. Nah, kita lanjutkan pada soal berikutnya. 7 dikurangi negatif 22. Karena kita sudah belajar perkalian, maka langsung saja kita gunakan konsepnya. Nah, karena di sini ada dua tanda yang sama, yaitu tanda negatif, maka tanda yang sama jika dikalikan hasilnya positif. Maka cara pengerjaannya yaitu 7 ditambah 22. Hasilnya adalah 29. Untuk jawaban yang D. Dua bilangan yang jumlahnya 8 adalah. Nah, jika ada soal seperti ini anak-anak, maka anak-anak lihat di pilihan gandanya. Nah, silakan jumlahkan dari A sampai D. Nah, yang mana yang akan menghasilkan angka 8. Nah, kita coba satu-satu nggih. Negatif 3 ditambah negatif 5. Nah, hasilnya adalah negatif 8. Berarti untuk A salah. Terus yang B, 2 ditambah negatif 10, hasilnya adalah negatif 8. Maka poin B juga salah. C, negatif 5 ditambah 13. Nah, hasilnya adalah 8. Untuk yang D, 3 ditambah negatif 15 adalah negatif 12. Nah, D ini juga salah. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang C, negatif 5 dan 13. Soal selanjutnya, selisih bilangan 14 dan negatif 5. Nah, anak-anak, jika ada kata selisih, itu menandakan operasinya adalah pengurangan. Nah, berarti 14 dikurangi negatif 5. Sama seperti soal sebelumnya, kita gunakan konsep perkalian. Karena ada dua tanda yang dikalikan ini, berarti hasilnya adalah positif karena tandanya sama. Berarti soalnya menjadi 14 ditambah 5, hasilnya adalah 19. Jawabannya adalah yang D.
Selanjutnya, negatif 27 ditambah negatif 18. Nah, anak-anak lihat, karena di sini ada perbedaan tanda, maka hasilnya adalah negatif. Kalau kita tuliskan, negatif 27 ditambah negatif 18 menjadi negatif 27 dikurangi 18. Hasilnya adalah negatif 45. Pilihan gandanya yaitu yang A. Nah, selanjutnya, hasil dari 2 kali negatif 15 dibagi 3. Karena ada perkalian dan pembagian, maka kita dahulukan yang paling kiri atau yang depan ini. Nah, kita kerjakan. 2 kali negatif 15 adalah negatif 30. Terus kita bagi 3, hasilnya adalah negatif 10. Coba anak-anak lihat di sini. Ini pembagian bilangan bulat. Nah, bilangan negatif dibagi positif, hasilnya adalah negatif karena berbeda tanda. Selanjutnya, hasil dari 150 dikurangi 100 dibagi negatif 2. Nah, anak-anak pada soal ini banyak sekali mengalami kesalahan. Nah, caranya seperti apa? Di sini ada tanda pengurangan dan tanda pembagian. Kita harus mendahulukan yang pembagian. Jadi kita kerjakan dulu 100 dibagi negatif 2. Hasilnya adalah negatif 50. Nah, bisa kita tuliskan 150, karena belum kita kerjakan, kita tulis lagi. Terus tanda pengurangannya dan hasil dari pembagian, yaitu negatif 50. Karena di sini ada sama tanda, perkalian sama tanda, maka hasilnya positif. Sehingga 150 tambah 50 hasilnya 200. Pilihan jawabannya yaitu yang A. Selanjutnya, hasil dari negatif 15 ditambah 8 kali 5 dibagi 4. Nah, di sini ada perkalian dan pembagian, maka kita dahulukan yang di sebelah kiri, yaitu perkalian dahulu. Jadi kita kerjakan 8 kita kalikan 5, setelah itu hasilnya dibagi 4. 8 kali 5 sama dengan 40, dibagi 4 sama dengan 10. Jadi negatif 15 ini belum kita kerjakan, maka kita tulis lagi negatif 15 terus ditambah 40 dibagi 4. Nah, negatif 15 kita tulis lagi, hasil pembagian yaitu 10. Negatif 15 ditambah 10 hasilnya adalah negatif 5. Pilihan gandanya yaitu yang B. Nah, kita lanjutkan soal berikutnya. Temperatur udara di sebuah kota pada siang hari adalah 2 derajat Celcius. Pada malam hari temperaturnya turun menjadi negatif 5 derajat Celcius. Berapa besar penurunan suhu dari siang ke malam dari malam hari di kota tersebut? Nah, karena ada turun di sini, berarti menandakan dia operasinya adalah pengurangan. Jadi bisa kita tulis 2 dikurangi negatif 5. Karena ini perkalian sama tanda, maka hasilnya positif. 2 ditambah 5 hasilnya 7. Nah, pilihan gandanya yaitu yang D. Nah, itu tadi materi dan beberapa soal yang dapat kita bahas pada pertemuan kali ini. Jika anak-anak ada kesulitan dalam memahami materi dan penyelesaian soal, silakan ditanyakan pada kolom komentar Google Classroom. Nah, kurang lebihnya Bu Fitri mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.